seorang mustasyrik Belanda, al-mustasyrik al-Hollandi, seorang mustasyrik, nanti mustasyrik apa lain, orientalis Belanda. Siapa namanya? Van den Berg. Jadi biografinya. Jadi sejarahnya sumbernya itu dari Van den Berg. Di Indonesia dengan data sejarah itu yang bisa kita lihat dari bahkan sejarah Belanda begitu ya. Tapi ketika sudah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, antum ini memang diutus oleh Allah ini untuk membongkar ini. Setelah terbuka ini semua, sekarang kan sudah confirm ya, sudah bisa dipastikan berdasarkan data sejarah dan manuskrip yang dijelaskan oleh Kiai yang sudah beredar di media sosial secara gamblang, clear bahwa pertama, Wali Songo adalah bukan Ba'alawi. Jadi klaim mereka itu sudah patah gitu kan Kiai. Ternyata Wali Songo itu memang sama sekali tidak ada jalur ke Ba'alawiyah. Dari tahun 1600 kita punya manuskrip 36 itu menyatakan ke Musa al-Kadzib. Manuskrip yang lain menyatakan ke Al-Jailani. Ternyata Wali Songo itu memang sama sekali tidak ada jalur ke Ba'alawiyah. Ternyata Wali Songo itu memang sama sekali tidak ada jalur ke Ba'alawiyah. Kembali kita dipertontonkan terang-terangan si Imad ini melakukan hoak besar. Kalau istilah guyonan dari Kiai Ahmad Baso, ini namanya hoak mughalladoh. Kenapa? Karena dia sudah jelas-jelas menyebutkan tidak ada sama sekali Wali Songo yang ke jalur Ba'alawi. Maka ini kita lihat ada serat Wali Sana yang asli karya Sunan Giri 2. Itu yang bagian kanan, bukan yang kayak pohon itu, bukan, tapi yang sebelah kanan. Itu yang nulis asli Sunan Giri 2, dan di situ ada nasab Sunan Giri yang nyambung ke Sadah Ba'alawi. Jadi Wali Songo jalur Ba'alawi itu bukan klaim dari para habaib, tapi memang berdasar manuskrip tertua ini yang ditulis oleh Sunan Giri 2, anak dari Sunan Giri langsung. Ini menunjukkan nasab Ba'alawi itu sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia Islam, bahkan di zaman Wali Songo, karena beliau memang keturunan Sadah Ba'alawi, sehingga nasabnya Sadah Ba'alawi itu sudah syuhrah wal istifadah dengan manuskrip Nusantara yang ditulis oleh anak Sunan Giri langsung. Ini salah satunya, banyak manuskrip yang lain. Jadi dusta besar kalau si Imad mengatakan sama sekali tidak ada dari jalur Ba'alawi Wali Songo itu. Nah, ini dusta besar, hoak mughalladoh. Kemudian kenapa Van der Berg ditulis di Syamsud Dhairah akan kita bahas. Atau jalur Jailani itu yang benar bagaimana? Atau jalur Musa al-Kadim itu bagaimana? Terus kenapa Van der Berg itu kok dicatat di kitab Syamsud Dhairah? Apakah ini kan berarti ngambil dari Van der Berg? Begini loh caranya memahami itu. Kenapa kok beliau pengarang kitab Syamsud Dhairah menyebutkan nama Van der Berg? Karena gini, satu, menunjukkan nasab Wali Songo jalur Ba'alawi ini kuat. Bukan hanya ahli nasab dan manuskrip Nusantara yang mengatakan Wali Songo jalur Ba'alawi, tapi bahkan orang Belanda yang kafir sekalipun, yang non-muslim sekalipun, mengakui, setelah dia meneliti data Nusantara, dia pun mengakui Wali Songo adalah Ba'alawi. Jadi justru nama Van der Berg ditulis di kitab Syamsud Dhairah ini menunjukkan sangat kuat sekali data-data manuskrip yang ada di Nusantara, baik di Cirebon ataupun di Palembang dan lainnya, bahwasanya Wali Songo memang benar-benar
adalah keturunan Nabi dari jalur Ba'alawi. Saking kuatnya data ini sampai-sampai Van der Broek yang mana dia adalah orang Belanda penjajah, dia sampai mengakui itu. Ini justru nama Van der Broek ditulis di kitab Syamsud Dhohirah menunjukkan sangat kuat, tidak terbantahkan lagi bahwasanya Wali Songo jalur terkuat memang Ba'alawi dan diakui bahkan bukan hanya oleh orang Islam, ahli sejarah Islam, ahli nasab Islam, tapi sampai ahli sejarah non-Muslim seperti Van der Broek yang jadi penjajah pun mengakui. Begitu. Justru ini malah penguat, ada nama Van der Broek dicatat di Syamsud Dhohirah. Dan juga ada manuskrip Wali Songo yang akan kita tampilkan ini. Ini adalah pakem Wali Sana dari era Majapahit dan Demak. Era Majapahit sampai era Demak. Nah, menurut naskah Salasilah Jogja yang berkode MSNB 358 koleksi PNRI Jakarta. Nah, Wali Sana ini yang mengarang adalah Sunan Giri kedua. Sunan Giri kedua, beliau wafat menurut Babat Gresik di tahun 1542 Masehi. Wafatnya Sunan Giri kedua. Nah, serat Wali Sana ini, pakem Wali Sana ini, di situ di dalamnya ditulis oleh Sunan Giri kedua bahwasanya para Wali Songo itu berisnad kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani. Berisnad, isnad itu sambungan ilmu, bukan bernasab kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi di serat Wali Sana ini diterangkan di situ para Wali Songo itu berisnad ilmunya, nyambung ilmunya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, nyambung thariqahnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, makanya terbukti sampai sekarang para kiai itu banyak yang memegang thariqah Qadiriyah, thariqah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan sampai ke sekarang kita diajari oleh kiai kita untuk manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal manakib aulia, manakib wali itu sebetulnya banyak, tapi kita diajari untuk baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ternyata menurut serat pakem Wali Sana ini yang ditulis oleh Sunan Giri II ini, di situ dijelaskan Wali Songo memang isnad, sambungan ilmunya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, thariqahnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga tradisi baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dan thariqah Qadiriyah sampai sekarang masih ada. Ini fakta sejarah yang ditulis oleh Sunan Giri II di serat Wali Sana yang asli ini. Jadi di situ tidak ada keterangan yang menyatakan Sunan Giri atau Sunan Ampel atau Wali Songo bernasab ke Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani, nggak ada. Malah menurut ahli sejarah atau ahli sejarah Wali Songo namanya Kiai Ahmad Baso, di situ yang mengatakan di serat Wali Sana ada penyebutan nasab Wali Songo ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Huwak Mugholadoh. Huwak Mugholadoh kata beliau. Jadi yang benar Wali Songo memang bersambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi segi isnad, segi sanad ilmu thariqah, memang Wali Songo berguru kepada beliau. Salah satu guru Syekh Wali Songo nyambung sanadnya adalah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan nasabnya. Jadi ini berdasar fakta sejarah yang ditulis oleh Sunan Giri II. Belum lagi yang ada di Cirebon juga sama, nasabnya ke Ba'alawi. Jadi kalau menurut naskah ini, maka nasab Sunan Giri Ba'alawinya itu begini. Nah ini nasab Ba'alawi berdasarkan serat sanad Wali Sana yang ditulis Sunan Giri II. Ini jalur nasab, ya, jalur nasab ke Imam Abdul Malik, ke Imam ke atas Asrat, Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir Ba'alawi. Kalau jalur ilmu baru ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini
di antara naskah-naskah yang ada di Nusantara yang sudah resmi di Perpustakaan Negara Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian yang jalur Musa Al-Kadim Al-Musawi itu juga manuskripnya kalah tua dibanding manuskrip yang ditulis oleh Sunan Giri II ini. Jadi intinya manuskrip tertua dan terkuat Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati itu semuanya mencatat ke jalur Ba'alawi. Nah, jadi jelas Ba'alawi itu ada. Makanya Imaduddin dia dengan terang-terangan tidak tahu malu menafikan manuskrip-manuskrip sejarah yang lebih tua ini, menyatakan tadi tidak ada jalur Ba'alawi sama sekali. Itu hoak mughalladoh. Masih percaya sama orang model Imad seperti ini? Naudzubillah.